untuk menciptakan ritme kerja yang seimbang. Misalnya contoh konkretnya dalam buku ini kita menggunakan buku ini mengatakan langkah kecil itu tidak lebih baik daripada tidak. Sukses itu adalah misalnya lebih banyak bersama dengan keluarga. Ya, kenapa tidak gitu. Halo kawan semua, selamat datang kembali di channel YouTube Bagus Wes. Kalau kamu, kawan-kawan sekalian, sedang mencari untuk hidup yang lebih otentik dan menemukan makna sejati dalam setiap perjalanan hidupmu, kali ini di ruang buku kita akan membahas buku bestseller yang berjudul You Do You, di mana karya buku ini ditulis oleh Alexandro Rubih, dan buku ini akan memberikan banyak insight baru, jawaban-jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Dan kali ini saya akan mengupas buku ini dengan 7 pelajaran penting dari buku yang berjudul You Do You, yang dijamin membuat kawan semua lebih paham tentang cara menjalani hidup versi diri sendiri. Siap? Yuk kita mulai, kawan. Sebelum membahas buku tentang perjalanan hidup yang menentukan diri, ini mungkin di-spill aja sedikit bahwa ternyata saya ingin menginformasikan bahwa ternyata menurut satu data Kemnaker menunjukkan sebanyak 63.947.000 tenaga kerja terkena PHK. Ini periode dari Januari sampai Oktober 2024. Lalu tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini pada Agustus di 2024 sebesar 4,91%. Mungkin datanya turun di 0,41%, dan dibanding di tahun 2023 di bulan yang sama, yaitu Agustus. Nah, semoga ini dari data sebelumnya yang tadi disebutkan ada layoff dan TPT atau tingkat pengangguran terbuka, dengan membaca buku You Do You ini akan menemukan cara untuk keluar dari kondisi-kondisi sulit seperti itu. Sukses itu personal. Pada pelajaran 1 dari buku ini, Alexandro Rubih menjelaskan bahwa dalam satu titik definisi sukses itu berbeda-beda bagi setiap orang, dan kita tidak boleh tentu terjebak dengan dalam standar sukses yang umum, seperti harus punya karir cemerlang atau harta yang melimpah mungkin, ya, jika itu yang memang membuat kita tidak bertemu dengan kata bahagia. Makanya kembali lagi, tanya pada diri sendiri, apa arti sukses menurut dirimu sendiri, karena sukses bagi setiap orang itu berbeda-beda. Kalau misalnya bagi kawan semua, salah satu dari yang nonton video ini, sukses itu adalah misalnya lebih banyak bersama dengan keluarga, ya kenapa tidak gitu. Dan misalnya lebih mudah menjalani hobinya, dan itu sah-sah saja dalam pelajaran pertama di buku ini. Dan pelajaran kedua, belajar dari kegagalan. Jangan takut gagal. Ruby mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Ketika gagal, kita sebenarnya sedang mendapat pelajaran yang tidak akan kita dapatkan dari kesuksesan. Misalnya, saat gagal menjalankan bisnis, kamu belajar tentang manajemen waktu, pengelolaan dana, dan cara menghadapi masalah yang akan datang kepadamu. Ini penting, terus bangkit dan evaluasi diri yang salah ketika gagal, dan kita tidak pernah bangkit kembali. Fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol. Ini sering saya sebutkan dalam beberapa review atau bahkan konten sebelumnya tentang stoik ya, atau stoikisme itu
fokus pada hal yang bisa dikontrol. Pelajaran ketiga ini atau control the controllable, kita sering banyak memikirkan hal lain dan sering sekali kita mengalami stres karena memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita sebenarnya. Seperti pendapat orang lain, memikirkan hal-hal yang di luar kendali seperti pendapat orang lain atau hasil dari usaha kita. Buku ini mengingatkan fokuslah pada proses, bukan pada hasil. Misalnya, kamu tidak pernah bisa mengontrol apakah atasanmu di kantor menyukai pekerjaanmu, tapi kamu bisa mengontrol kualitas pekerjaanmu, bisa mengontrol dedikasi dalam bekerja. Itu yang lebih penting. Mulailah dari hal kecil. Pada pelajaran keempat pada buku ini, hal kecil seringkali kita melupakannya. Kita terlalu takut untuk memulai sesuatu karena merasa harus selalu sempurna. Tapi dalam buku ini mengatakan langkah kecil itu tidak lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Contoh nyatanya, kalau kamu ingin nulis buku, mulai saja dengan 1 paragraf per hari, ya. Dan dikalikan mungkin 360 hari, lama-lama akan menjadi lebih banyak. Kamu akan kaget dengan progres yang sudah kamu buat. Maka, melangkahlah dari hal kecil. Pentingnya self-awareness. Pada pelajaran kelima buku ini, kawan-kawan, self-awareness atau kesadaran diri kita secara pribadi menjelaskan bahwa kita harus mengenal siapa diri kita sebenarnya, apa nilai yang kita miliki, dan apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup. Ini penting. Cara paling sederhana untuk meningkatkan self-awareness ya adalah mengetahui diri sendiri dan bertanya, kenapa saya melakukan ini? Atau apakah ini benar-benar penting untukku? Dengan begitu, kamu gak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jangan lupakan istirahat. Dalam buku ini, pada pelajaran ke-6, Work-Life Harmony, menjelaskan bahwa istirahat sama pentingnya dengan kerja keras. Kita sering merasa bahwa istirahat itu tidak produktif, padahal sebenarnya tubuh dan pikiran kita butuh waktu untuk recharge. Ruby menyarankan untuk menciptakan ritme kerja yang seimbang. Misalnya contoh konkretnya dalam buku ini kita menggunakan teknik Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Nah, ini bisa membuat kita lebih fokus dan merasa tidak burnout atau stres. Berani menjadi berbeda. Pada pelajaran ke-7 di buku ini, untuk menonjol, kita disarankan untuk menonjol atau menjalani hidup yang tidak umum. Misalnya, jika kalian memilih karir yang konvensional seperti menjadi seorang content creator, lakukan dengan sepenuh hati sebenarnya. Dunia membutuhkan perspektif unik. Jadi jangan berusaha jadi seperti orang lain. Ini penting, menjadi unik. Mungkin itu 7 pelajaran penting dari buku Yuduyu yang ditulis oleh Alexandro Ruby. Buku ini mengajarkan kita untuk hidup lebih otentik, fokus pada hal yang penting, dan berhenti mengejar standar orang lain. Ketika scroll sosial media, teman-teman melihat hal-hal yang di sana, kita iri. Berhentilah melakukan itu, karena itu bisa membuat kita stagnan dan tidak berprogres. Fokuslah. Dalam buku ini mengajarkan fokuslah pada diri sendiri, fokuslah apa yang bisa kita kontrol. Dan kalau kawan-kawan punya insight atau pelajaran yang ingin kamu bagikan, tulis dong di kolom komentar. Jangan lupa like, mungkin share and subscribe untuk lebih bisa meningkatkan pengetahuan kawan-kawan dengan menonton video-video di channel YouTube Bagus Wes. Sampai jumpa kembali, dan tentu
Salam Tuan Guru. Terima kasih.